warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi apa itu tentang gravitasi. Sebelum memulai video ini, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Satputra Effendi. Nama saya Muhammad Wafi. Nama saya Nelatul Husna. Nama saya Bijlan. Nama saya Osbi. Nama saya Sakti. Nama saya Yati. Nama saya Sonda. Oke, mari kita lanjut ke video berikut. Sebelum kita mulai ke materinya, kita JJ dulu nggak sih WKWKWK? Gak JJ gak asik. Gaya gravitasi Newton. Tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama, memahami konsep dasar gaya gravitasi dan bagaimana gaya ini bekerja pada benda-benda di alam semesta. Yang kedua, mampu menghitung gaya gravitasi antara dua benda dengan menggunakan gravitasi Newton. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep gaya gravitasi untuk menjelaskan fenomena alam seperti gerakan planet di sekitar matahari, gaya tarik-menarik antara benda-benda di bumi, dan lain-lain. Yang terakhir, mengetahui perbedaan antara massa dan berat, serta bagaimana gaya gravitasi berhubungan dengan keduanya. Apel jatuh. Iyalah jatuh. Coba sekarang kau tebak kenapa aku bisa jatuh. Kenapa? Ya kau tebaklah, kan kau yang ilmuwannya, bukan aku. Ayo, tebak. Yuk, bisa yuk. Dilelet kali lah otak kau ku tengok. Karena adanya gravitasi, woi. Apa itu gravitasi? Yang mana aku tahu, kau cari tahu lah sendiri, kan kau ilmuwannya. A. Hukum gravitasi Newton. 1. Gaya gravitasi. Gravitasi adalah salah satu dari 4 gaya dasar yang mempengaruhi perilaku objek-objek dalam ruang. Gravitasi adalah gaya tarik antara dua benda yang memiliki massa. Semakin besar massa benda tersebut, semakin besar gaya tarik yang dihasilkan. Gravitasi ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada abad ke-17. Ia memperkenalkan hukum gravitasi yang menjelaskan bagaimana gaya tarik antara dua benda tergantung pada jarak antara kedua benda dan massa kedua benda tersebut. Hukum gravitasi menyatakan bahwa gaya tarik antara dua benda adalah proporsional dengan produk dari massa kedua benda dan sebanding dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Besarnya gaya gravitasi dapat ditulis dengan persamaan matematis, yaitu F sama dengan G, M1 dikali M2 per R kuadrat, yang dimana F adalah gaya, G adalah konstanta gravitasi umum, yang dimana besar nilainya adalah 6,7 dikali 10 pangkat min 11 nm kuadrat dan kilo kuadrat. M1 dan M2 adalah massa masing-masing benda, R adalah jarak antara kedua benda. Kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi juga termasuk medan vektor. Artinya, jika sebuah benda berada dalam pengaruh median gravitasi, pada benda tersebut akan bekerja suatu gaya. Semua benda yang berada di atas permukaan bumi dipengaruhi oleh medan gravitasi bumi. Medan gravitasi dapat digambarkan sebagai garis-garis medan yang menuju pusat bumi atau garis-garis jajar yang arahnya ke bawah, sehingga medan gravitasi adalah ruang di sekitar suatu benda bermassa, yang dimana benda bermassa lainnya dalam ruangan ini akan mengalami gaya gravitasi. Kuat medan gravitasi selalu diukur dari pusat massa benda ke suatu titik yang ditinjau kuat. Medan gravitasi adalah gaya gravitasi persatuan massa atau gaya yang bekerja pada satuan massa yang diletakkan dalam median gravitasi. Persamaan kuat medan gravitasi dapat ditulis secara matematik sebagai berikut. G sama dengan F per M dengan mengganti nilai F menjadi G sama dengan G M per R pangkat 2. Keterangannya, F sama dengan gaya gravitasi yang disebut Newton. G sama dengan tetapan umum gravitasi, yaitu 6,67 kali 10 kurang 9 nanometer kuadrat
bagi kilogram kuadrat. M sama dengan massa benda yaitu kilogram. R sama dengan jarak benda yang disebut massa. Yang ketiga, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempatnya atau kedudukannya. Energi potensial disebut juga energi diam karena benda yang diam dapat memiliki energi potensial. Sebuah benda digantung seperti gambar di samping. Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa jika tiba-tiba tali penggantungnya putus, benda akan jatuh sehingga dapat dikatakan benda melakukan usaha karena adanya gaya berat W yang bekerja sejauh jarak tertentu. Misalnya H. Besarnya energi potensial benda sama dengan usaha yang bisa dilakukan gaya beratnya selama jatuh menempuh jarak H. Setiap benda yang berada dalam medan gravitasi akan memiliki energi potensial. Energi potensialnya didefinisikan seperti pada persamaan berikut. Potensial gravitasi. Dalam mekanika klasik, potensial gravitasi di suatu tempat sama dengan usaha atau energi yang dipindahkan. Persatuan massa yang diperlukan untuk memindahkan suatu objek ke tempat tersebut dari tempat acuan tetap. Istilah ini merupakan analogi dari potensial listrik dengan massa berperan sebagai muatan. Tempat acuan yang potensialnya adalah 0 menurut kesepakatan jauh tak singgah dari massa apapun, sehingga menghasilkan potensial negatif pada jarak terhingga. Dalam matematika, potensial gravitasi juga dikenal dengan istilah potensial Newton dan merupakan hal mendasar dalam studi teori potensial. Potensial gravitasi juga dapat digunakan untuk memecahkan medan elektrostatik dan magnetostatik yang dihasilkan oleh objek berbentuk elips dengan muatan yang seragam atau terpolarisasi. Potensial gravitasi dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan EP per M. V sama dengan G M per R. Keterangan EP adalah energi potensial gravitasi, V potensial gravitasi, M massa benda atau kilogram, G tetap umum gravitasi, M massa bumi kilogram. Sekian, terima kasih. Kecepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Gravitasi bumi merupakan sifat bumi di mana benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Rumus dari percepatan gravitasi adalah G kecil sama dengan G besar M per R kuadrat. G kecil sama dengan percepatan gravitasi, G besar tetapan gravitasi umum atau konstanta, M sama dengan massa, R sama dengan jari-jari. 6. Perbandingan percepatan gravitasi dua planet. Jika kita ingin membandingkan percepatan gravitasi dua buah planet, kita misalnya planet pertama dan planet kedua masing-masing memiliki massa dan jari-jari yang berbeda. Karena hanya G yang tetap, maka berlaku perbandingan sebagai berikut. G2 per G1 sama dengan M2 per R1 pangkat 2 per M1 kali R2 pangkat 2. Keterangan G2 adalah percepatan gravitasi di permukaan planet kedua. G1 percepatan gravitasi di permukaan planet pertama, R2 jari-jari planet kedua, R1 jari-jari planet pertama, M massa planet kedua, M massa planet pertama. Penelitian Kepler terhadap gerak planet-planet mengelilingi matahari lantas memunculkan teori hukum Kepler. Kepler telah membaginya ke dalam 3 teori, termasuk membuat rumusnya. Hukum Kepler ke-1 berbunyi seluruh planet di tata surya bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips saat beredar mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Hukum Kepler yang kedua, suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Saat jarak suatu planet ke matahari semakin dekat, maka gerak edar planet tersebut pun semakin cepat. Luas bidang edar planet dan waktu tempuhnya dapat dikatakan sama dengan planet yang jaraknya jauh dari matahari. Hukum Kepler 3, perbandingan kuadrat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Hukum yang ketiga ini bisa dibilang lebih matematis karena menjelaskan periode revolusi tiap planet yang mengelilingi matahari. Jadi rumus hukum Kepler ketiga itu T1 pangkat 2 per R1 pangkat 2 sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 2 sama dengan konstan. Jadi keterangannya adalah
T1 itu periode planet pertama, T2 periode planet kedua. R1 itu jarak planet pertama dengan matahari, R2 itu jarak planet kedua dengan matahari. C. Penerapan hukum gravitasi Newton. Percepatan benda mengorbit planet dapat dinyatakan sebagai V sama dengan akar GMR. Persamaan ini berlaku dengan asumsi bahwa lintasan benda berupa lingkaran. Kecepatan benda konstan. Nomor 1. Penerapan massa bumi. Massa bumi dapat ditentukan berdasarkan persamaan gravitasi Newton. Mengingat percepatan gravitasi di permukaan bumi, G sama dengan 9,8 m per s pangkat 2, jari-jari bumi R sama dengan 6,38 kali 10 pangkat 6 m, dan konstanta gravitasi G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 nm pangkat 2 per kg pangkat 2, maka G sama dengan G m per R pangkat 2 atau M sama dengan GR pangkat 2 per G. Nomor 2. Kecepatan orbit planet. Agar planet dapat mengorbit dengan lintasan yang tetap dan tidak lepas, maka selama gerakannya harus bekerja gaya sentripetal. Gaya sentripetal inilah yang berasal dari gaya gravitasi, sehingga dapat ditemukan kecepatan orbitnya sebagai berikut. Fs sama dengan Fg, M V pangkat 2 per R sama dengan G mm per R pangkat 2. V pangkat 2 sama dengan G M per R. Jadi, kecepatan orbitnya memenuhi persamaan berikut. V sama dengan akar G M per R. Di sini kita akan membahas contoh soal mengenai gaya gravitasi, yaitu contohnya sebagai berikut. Dua buah benda bermasa 4 kilo dan 5 kilo terpisah 50 cm. Hitunglah gaya gravitasi antara kedua benda tersebut. Pertama-tama diketahui massa benda pertama yaitu 4 kilo. Massa benda kedua 5 kilo. Dan jaraknya 50 cm, atau jika diubah ke meter yaitu 0,5 meter. Dan tetapan gaya gravitasinya G sama dengan 6,7 kali 10 pangkat min 11 nm kuadrat per kg kuadrat. Ditanya F-nya atau gaya gravitasi. Jawab. Pertama-tama, rumus dari mencari gaya gravitasi ialah F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat, yaitu jika dimasukkan ke dalam angkanya, F sama dengan 6,7 kali 10 min 11 dikali 4 kali 5 per 0,5 kuadrat, sama dengan 6,7 dikali 10 min 11 dikali 20, hasil dari 4 kali 5 per 0,25. Jika dikalikan 134 dikali 10 min 11 per 25 dikali 10 min 2, dan hasilnya 5,36 dikali 10 min 9. Sekian penjelasan dari contoh soal gaya gravitasi.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, di sini saya akan membuat contoh soal tentang potensial gravitasi. Contoh soalnya yaitu 3 buah muatan memiliki massa A 2 kg, B 4 kg, C 8 kg, dan memiliki jarak AB 1 meter dan C 2 meter. Tentukanlah potensial di titik P. Di sini saya akan membuat titik P-nya. Dan di sini saya akan membuat A 2 kg, yang B 4 kg, dan yang C 8 kg. Dan di sini saya akan memberikan titiknya agar menjadi jelas. Dan memiliki jarak 1 meter dan 2 meter. 1 meter, 1 meter, dan 2 meter. Di sini kita akan mencari FB-nya. FA ditambah FB ditambah FC. G, A-nya memiliki 2 kg massa dibagi 1 meter. Dan ditambah B-nya 4 dibagi massa meter 1. Ini ditambah yang C-nya 8 kg dibagi 2 meter. Di sini kita akan menghasilkan 2 bagi 1 2 ditambah 4 bagi 1 4 dan ditambah 8 bagi 2 4. Dan di sini kita hasilkan 2 tambah 4 6 dan ditambah 4 10. Jadi di sini hasilnya 10 V. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikut ini adalah contoh soal dari materi energi potensial gravitasi. Soalnya adalah sebuah batu yang masanya 5 kg berada pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi bumi 10 ms², energi potensial gravitasi benda tersebut adalah diketahui di sini masanya diketahui di sini masanya 5 kg. Lalu ketinggiannya 10 meter di atas permukaan tanah. Dan gravitasi buminya 10 ms². Dan pertanyaannya adalah energi potensial gravitasi benda tersebut adalah, ya kita tulis di sini. Maaf. Dan sekarang mari kita jawab. Yang pertama, energi potensialnya sama dengan kita buat dari massa kali tingginya kali kebalik, maaf, massa kali gravitasi kali tinggi. Oke. Terus kita taruh yang masanya 5 kg kali gravitasinya 10 kali tingginya 10. Hasilnya adalah 500 Joule. Jadi energi potensial benda tersebut adalah 500. Hasilnya adalah 500 Joule. Jadi energi potensial benda tersebut adalah 500. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal perbandingan gravitasi dua planet. Soalnya, jika massa bumi adalah M, jari-jari bumi adalah R, dan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G, maka tentukan percepatan gravitasi di permukaan planet X yang masanya 1/32 M dan jari-jarinya 1/4 R.
Baiklah, rumusnya adalah G2 per G1 sama dengan M2 kali R1 pangkat 2 per M1 kali R2. Ingat, jika M2-nya ada di atas, maka R2-nya ada di bawah, dan M1-nya ada di bawah, maka R1-nya ada di atas. Kita masukkan angka-angkanya. G2 per G1 sama dengan M2-nya adalah ini 1 per 32M, 1 per 32 M dikali R1 pangkat 2 per M dikali R2 nya adalah 1 per 4 R, 1 per 4 R tutup kurung pangkat 2 1 per 32 per, berarti kita kalikan dulu 1 per 4 pangkat 2 adalah 1 per 4 dikali 1 per 4 per 4 dikali 1 per 4 sama dengan 1 per 16, 1 per 16 coret satunya, maka 32 dibagi 16 adalah 2, maka hasil G2 nya adalah 1 per 2 G. Sekian saja penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.